Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja Allah Baik Jemaat Daat. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, kita satukan hati kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang kami boleh terima sepanjang hari, bahkan pada sepanjang minggu, bahkan pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama mau duduk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan berkati setiap daripada kami yang mendengar, Tuhan urapi supaya kami bukan hanya mengerti mengenai firman-Mu, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Tuhan Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita masuk dalam satu topik yang sangat menarik ya. Topik ini saya beri judul spiritual training ya, training spiritual. Kita semua tentunya tahu kita ini adalah makhluk spiritual yang punya jiwa dan menempati tubuh kita. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus mengerti satu konsep bahwa tidak ada kehidupan kalau tidak ada pergerakan. Nah, saya memberikan contoh yang simpel. Jadi kalau kita secara fisika itu kita lihat bahwa partikel seperti kayu ini kan benda padat ya. Tapi kelihatannya kan tidak bergerak. Tapi sebetulnya kayu ini terbentuk dari getaran daripada frekuensi sehingga dia membentuk mengambil satu bentuk sebagai kayu, tapi sebetulnya ini adalah getaran dari frekuensi. Ketika dia dihancurkan atau dibakar, dia akan berubah menjadi bentuk lainnya. Jadi semua itu ada pergerakan. Getaran frekuensi ini menunjukkan satu pergerakan, dan di mana ada pergerakan maka di situ ada kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa pergerakan. Itu secara fisika dan secara kehidupan kita sehari-hari. Saya mau menceritakan sebuah kesaksian ya, mungkin kita terkadang tidak sadar dalam kehidupan ini itu terjadi seperti itu aja dan kita tidak terpikirkan. Tapi kalau kita mau memikirkan misalnya tubuh jasmani kita ini dari kita sejak lahir sampai kita bertumbuh ya, dari anak-anak menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai proses penuaan ya, menua, itu kita selalu bergerak. Ketika kita berhenti bergerak, atau saya ambil contoh tahun 2005 ya, yang lalu, berarti sudah berapa, 19 tahun yang lalu tuh, saya sempat ketika saya ngantri untuk membayar rumah sakit ya, kan waktu itu keluar dari rumah sakit, seorang anggota keluarga saya dan saya membayar, itu waktu itu ada orang juga ngantri bersama-sama dengan saya. Terus ya ngobrol-ngobrol, namanya orang ngantri kan nunggu waktu itu nggak secepat sekarang, jadi diperinci satu persatu, kami harus menunggu dan ngobrol-ngobrol. Beliaunya itu ngomong gini, saya punya orang tua ini sudah ada umur ya, jadi waktu masuk rumah sakit terus dia itu tidur kan. Nah, di rumah sakit ini 2 bulan saudara. Setelah dia 2 bulan keluar dari rumah sakit, jadi tidak pernah bergerak, tidak melakukan apapun ya, tidur aja di ranjang ya, menerima pengobatan. Tahu-tahu keluarnya apa? Tidak bisa jalan dan tidak mau jalan. Akhirnya apa? Di kursi roda terus. Nah, itu menunjukkan apa? Tidak ada pergerakan, tidak ada kehidupan. Nah, ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita semua, bukan hanya menimpa kepada orang yang sakit. Saya memberikan contoh, kita ini, perusahaan ini ya, sejak dari pandemi memang kita orang banyak ya, satu perusahaan tuh orang banyak dari berbagai usia ya, bahkan sudah ada yang regenerasi, pemegang saham ini sudah regenerasi dari orang tuanya ke anak, bahkan sampai ke cucu ya. Jadi yang anggota kami sekarang ini, pemegang saham yang tertua ini usianya udah 91 tahun. Terus yang kedua yang tertua 88, dan yang 80-an banyak, ada beberapa orang 70-an banyak, 50-an banyak ya, 30-an juga banyak, bahkan 20-an juga ada ya, karena regenerasi. Jadi terus ngobrol, ternyata apa saudara, kita kan tidak pernah ketemu selama pandemi ini. Sudah dari 2000 terakhir kita waktu ketemu RUPS ya, rapat umum pengasam itu 2019. Terus kita ketemu lagi ini baru 2024.
biasanya Zoom. Memang kalau di Zoom kita bisa saling menyapa, bisa ngobrol ya melalui Zoom, cuman kan tidak sama dengan kalau kita tatap muka. Nah, beberapa dari anggota pemegang saham ini sudah ada yang meninggal ya, sudah ada yang pulang ke rumah bapak karena usia, karena sakit dan lain sebagainya. Beberapa, saya katakan bukan cuma satu. Jadi yang masih sisa ini akhirnya kita ketemu. Itu kemarin kita meeting, kita ketemu, waduh ngobrol seru, sampai berjam-jam ya, melebihi daripada jadwal meeting. Tak apa-apa, karena meeting udah selesai, kita masih lanjut kepingin ngobrol. Dari semua cerita itu ternyata apa? Yang paling tua itu pun tidak pernah tidak melakukan pergerakan, melatih badan mereka, jasmani mereka. Ya, ada yang pakai sepeda minimal sehari 1 jam, naik sepeda statis itu ya, sepeda yang tidak bergerak. Supaya apa? Supaya tubuhnya tetap fit. Meskipun mungkin dia tidak bisa tenis, badminton seperti dulu, tapi paling tidak dia itu ada aktivitas menggerakkan tubuhnya. Terus yang satu itu yang umur 91 tahun, yang umur 88 tahun itu dia berjalan dia usahakan paling tidak 1 jam. Meskipun misalnya dia cuma kuat 10 menit ya, dia 10 menit berhenti, selalu 10 menit lagi berhenti, dan itu yang dia lakukan. Jadi meskipun sudah ya mungkin sedikit agak overweight ya, karena banyak dari kita ini kena pandemi menjadi overweight karena apa? Nggak ngelakuin apa-apa, di rumah terus nggak berani ketemu orang, terus makannya harus digenjot. Nah, ini membuat banyak dari kita menjadi overweight. Tapi dia ngomong paling nggak harus nguber target 1 hari 1 jam. Saya bisa 10 menit ya 10 menit berhenti, bisa jalan 15 menit, jalan lagi 15 menit berhenti. Nah, di situ akhirnya apa? Beliau-beliaunya ini dengan usia mereka masih bisa melakukan aktivitas, jalan kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Itu satu gambaran yang contoh yang baik. Tetapi dari semua itu kalau kita bandingkan, ada 2 yang sangat menonjol. Saya nak membicarakan diri saya karena saya punya target untuk melatih badan saya. Saya target jalan saya itu 1 hari harus mencapai di atas 20.000 langkah. Nah, ini satu effort yang tidak gampang ya. Tapi puji Tuhan ketika saya melakukan itu, saya secara fisik itu merasakan banyak perubahan ya, termasuk berat badan, mungkin tensinya lebih normal, dan mungkin tidak gampang sakit ya, dan lain sebagainya. Nah, ada 2 yang kelihatannya jauh lebih fit. Yang satunya usia 81, yang satunya usianya 52 kalau tidak salah. Itu lebih fit dari yang lainnya, kelihatan dari modelnya. Kenapa? Karena mereka secara rutin melakukan aktivitas olahraga ya. Istilahnya kalau ini badan apa? Training jasmani ya, melatih badani ya. Itu mereka lakukan sehingga apa? Mereka kondisinya sangat fit. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana kita ini belajar untuk melatih spiritual kita, karena kita ini kan makhluk roh ya, makhluk spirit yang punya jiwa dan bertempatkan di dalam jasmani. Kalau kita melatih jasmani kita supaya kita ini bisa gerak, tetap hidup ya, kita tentunya tidak boleh melupakan spiritual training atau spirit kita atau roh kita, karena roh kita ini hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, kekal ya, bukan cuma sekedar kita hidup di bumi mungkin 70-80 tahun ya. Kalau tadi dikatakan yang paling tua 91 tahun, berarti bonusnya udah 21 tahun. Bukan cuma sekedar puluhan tahun, tapi kita tuh hidupnya sampai selama-lamanya. Spirit kita atau roh kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Ketika hari Tuhan tiba atau hari kita sudah selesai di bumi, maka roh kita akan bersama-sama kembali bersama-sama dengan Tuhan. Jadi penting buat saudara dan saya untuk melatih roh kita atau spirit kita, atau katakan spiritual training. Nah, apa yang dinamakan spiritual training dan bagaimana cara kita melakukannya, mengapa kita harus melakukan, dan bagaimana cara kita melakukannya. Kita akan membahas mengenai hal itu. Jadi kita lihat sebenarnya kalau kekristenan itu bicara tidak akan lepas daripada salib ya. Nah, kenapa salib? Ya karena memang pikul salib ya. Nah, pikul salib itu apa sih? Kita lihat ya, yang saya tunjukkan di PPT saya, bahwa pikul salib itu adalah hubungan vertikal kita dengan Tuhan dan hubungan horizontal kita. Ya, kita lihat di PPT itu bahwa horizontal itu hubungan dengan sama, vertikal adalah hubungan dengan
Tuhan ya. Kita ke atas berdoa, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita ke bawah itu, kita dari atas ke bawah Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ya, kita bisa mengenali Tuhan itu melalui firman-Nya. Sedangkan kalau secara horizontal itu kita bersaksi dan kita bersekutu. Tapi di tengah-tengah itu yang tersalib adalah kita dengan upaya kita yang dikatakan waktu teduh kita, spiritual training kita. Bagaimana kita menggunakan waktu kita supaya kita ini punya komunikasi yang baik secara vertikal, juga baik secara horizontal. Hari ini kita bicara mengenai spiritual training atau waktu teduh kita. Ya, kalau jasmani harus dilatih, kalau otot tidak dilatih nanti akan makin mengecil, sehingga pada akhirnya kita akan mengalami kematian atau kelumpuhan atau kematian ya. Tapi kita harus terus melatih badan kita, otot kita secara jasmani. Demikian pula spiritual training. Kita tidak bisa ngapa-ngapain secara kita beriman. Setelah beriman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami kelahiran baru. Roh kita mengalami kelahiran baru, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Kalau kita tidak melatih spiritual kita, terus kita tidak punya kehidupan doa ke atas ya pada Tuhan, komunikasi kepada Tuhan, dan kita tidak punya pendalaman Alkitab ya, atau pendalaman akan firman Tuhan, mengenali Tuhan melalui firman-Nya yang mana kita mungkin ketika kita menghadiri ibadah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita bahkan sampai sekolah teologi ya untuk lebih mengenal arti daripada firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Nah, kita tidak akan kemana-mana, kita bahkan akan mengalami yang dinamakan kematian. Kalau secara fisik, otot makin hari makin kecil. Secara spirit, kita juga dalam kehidupan kita di alam natural ini. Saudara tahu alam natur ini bukan cuma kita sendiri. Di alam natur ini kan memang ada alam yang tidak kelihatan sama alam yang kelihatan. Alam yang tidak kelihatan atau alam sorgawi itu kita bicara mengenai malaikat sorga, kita bicara mengenai malaikat jahat ya. Bukan cuma yang baik saja, yang jahat pun juga hadir, ada. Dan itu yang kita katakan di firman itu seperti singa mengaum-ngaum mencari-cari mangsa. Mereka itu tidak pernah tidur. Si jahat itu selalu mencari-cari mangsa. Mangsa itu apa? Ya saudara dan saya yang lengah, yang tidak siap, yang tidak betul-betul di dalam Tuhan. Itu kita tuh kayak seorang terpental ya. Orang kalau misalnya keluar dari jalur apa yang kita sebagaimana semestinya, itu akan menjadi sangat berbahaya, rentan istilahnya. Karena apa? Karena di alam roh ini atau di alam yang tidak kelihatan ini ada peperangan, saudaraku. Saudara tahu kalau peperangan ya, saudara kalau perang, dalam medan perang, saudara tidak hati-hati. Misalnya kita tahu sekarang di Gaza ini kan lagi perang. Di Gaza ini lagi ada peperangan. Kita tidak hati-hati, jalan sakarepe dhewe ya. Mau-maunya sendiri jalan, berlenggang kangkung di tengah-tengah medan perang. Lo jangan salahkan kalau ada peluru nyasar, saudara. Tahu-tahu mak boom gitu kita kena bom ya, kita kena tembak dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang kita harus waspadai. Jadi waktu teduh atau spiritual training itu sebagai latihan untuk spirit kita, supaya ketika kita berjalan di alam natural ini menghadapi roh-roh jahat, menghadapi yang dikatakan musuh kita adalah penguasa di udara, ya roh-roh jahat, itu kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan itu sangat penting buat saudara dan saya. Karena apa? Ya kalau kita tahu bahwa otot saja kalau tidak dilatih kita bisa mengalami kematian ya. Ototnya bisa mengecil-mengecil, akhirnya kita tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan susah untuk berjalan. Apalagi spirit kita. Kalau kita habis bertobat, kita tidak ngapa-ngapain. Kita bahkan kita mungkin tidak ibadah ke gereja, kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah merenungkan Alkitab, merenungkan firman Tuhan, kita tidak pernah melakukan firman Tuhan. Wah, bahaya, saudara. Karena apa? Karena itu membuat kita memposisikan diri kita itu sebagai sasaran empuk buat si jahat yang selalu mencari-cari mangsa, mengaum-ngaum mencari mangsa untuk supaya bisa apa? Bisa diterkam, saudaraku. Ya. Jadi spiritual training atau waktu teduh itu penting. Apa sih waktu teduh itu? Kita lihat ya, waktu teduh itu adalah sesuatu yang kita lakukan harus ya secara teratur ya. Secara teratur dan bukan cuman secara teratur saja, tapi yang dikhususkan ya. Bukan cuman dikhususkan saja, tetapi adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi.
melalui firman dan doa yang dikhususkan secara teratur ya. Saya ulang ya. Waktu teduh atau spiritual training kita itu kita lakukan adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, bukan berjemaah. Kalau kita berjemaah itu kita bicara mungkin ketika kita hari Minggu datang ya, kita menghadiri ibadah. Itu berjemaah, rame-rame ya. Tapi ini enggak, ini secara pribadi one to one. Kita ketemu Tuhan seperti Musa bertatap muka dengan Tuhan, muka dengan muka ya. Itu yang kita lakukan melalui apa? Melalui firman dan doa, dan yang secara khusus dan teratur. Jadi kita tuh memang menyediakan waktunya, mencari waktunya, dan mau untuk melakukan hal itu secara khusus dan teratur, secara pribadi ya, bersekutu dengan Tuhan. Hal itu dimungkinkan di perjanjian baru. Kalau perjanjian lama enggak bisa. Saudara, kalau kita kembali ke perjanjian lama, kita kalau mau beribadah kepada Tuhan, kita tuh melalui imam besar. Kita mau berdoa, kita tidak bisa berdoa sendiri, melalui imam, selalu melalui imam. Imam suku Lewi itu memang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang mau berdoa kepada Tuhan, membawa korban persembahan, itu harus melalui imam semua. Tetapi dengan matinya Yesus Kristus di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, sehingga saudara dan saya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua beriman kepada Dia dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan oleh kuasa Roh itu, saudara dan saya sanggup menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, bertemu dengan Tuhan muka tatap muka. Karena apa? Karena darah Yesus telah memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah Bapa, telah menebus semua dosa-dosa kita, memperdamaikan kita, sehingga apa? Sehingga kita layak dan mampu untuk menghampiri tahta kasih karunia. Jadi kalau kita berdoa, kita tidak usah melalui imam, karena saudara dan saya ini juga sudah merupakan imam-imam. Yang sulung adalah Yesus Kristus, kita adalah yang adik-adiknya. Jadi kita mampu untuk berdoa secara langsung, memiliki saat teduh, melakukan spiritual training untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan doa ya. Kenapa melalui firman dan doa? Doa adalah upaya kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Kehidupan doa, bagaimana kita selalu mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan itu seperti ini, bahwa aku mengetuk di depan pintu hati setiap orang. Barang siapa yang membukakan hatinya, dan aku akan masuk bersama-sama dengan dia, makan satu hidangan. Jadi Tuhan itu selalu rindu untuk apa? Kita bisa tatap muka, duduk bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu yang Dia lakukan. Dan ketika kita membuka hati kita mencari wajahnya, kita berdoa seperti kita lihat Raja Daud. Dalam sehari dia memuji-muji 7 kali. Karena apa? Karena dia tahu ketika dia selalu memuji Tuhan, mencari wajah Tuhan dalam kehidupan doanya, Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Dan kehadiran Tuhan itu membuat dia mengalami satu persekutuan pribadi. Ya, sama seperti kita kalau berdoa. Sebelum berdoa kita mungkin memuji-muji Tuhan di pelataran bait Allah, di gereja, ataupun di dalam mungkin di dalam ruang kita sendiri ya, di mana kita punya tempat-tempat untuk melakukan waktu teduh dengan Tuhan, mungkin di kantor, mungkin di mobil ya, karena kalau macet, mungkin dimanapun saudara bisa melakukan itu. Jadi saudara bisa melatih spiritual saudara, spiritual training, waktu teduh. Saudara latih frekuensinya, kualitasnya ya. Waktu teduh itu persekutuan pribadi itu kualitas itu juga sangat penting. Sama seperti kita kalau dalam keluarga dinamakan apa? Quality time. Mungkin kita masing-masing punya kesibukan ya. Dari pagi sampai malam itu banyak hal yang kita lakukan. Dari bekerja, dari berhubungan dengan orang, dari melayani Tuhan dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika kita pulang, mungkin waktu kita tidak sebanyak waktu kita di luar. Tapi ketika kita pulang, kita harus berusaha mengkhususkan satu quality time ya. Kualitas waktu yang berkualitas dengan apa? Dengan keluarga kita. Nah, demikian pula dengan Tuhan. Kita dalam keseharian kita, kesibukan kita sehari-hari, jangan sampai kita melupakan quality time kita dengan Tuhan, atau waktu teduh kita, atau spiritual training kita. Kehidupan doa yang selalu mencari wajah Tuhan, selalu berusaha berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu hadir di mana-mana, saudara. Selama saudara mencari Dia selalu mendengar doa-doa kita. Ya, itu melalui doa, melalui firman. Bagaimana? Ya, karena di dalam firman Tuhan telah diceritakan bagaimana kita bisa mengenali Dia secara pribadi. Bagaimana detailnya Tuhan itu
seperti apa yang supaya kita ini bisa mengerti Dia, mengenali Dia, dan bersekutu dengan Dia. Itu semua ada di dalam firman-Nya. Amin. Jadi kenapa beberapa orang sampai mau sekolah teologi, bahkan mereka melakukan pendalaan Alkitab, terus sampai ke bahasa aslinya dan lain sebagainya, eksegesi dan lain sebagainya. Itu semua adalah berusaha bukan mempelajari Tuhan, saudaraku. Kita ini sangat terbatas, gimana kita bisa mempelajari Tuhan? Enggak. Tapi supaya kita bisa mengenal Dia, mengenal dengan lebih baik, mengenal bagaimana Tuhan mau kita hidup, mengenali rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita manusia, dan mengenali bagaimana panggilan kita untuk bisa melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi spiritual training atau waktu teduh itu sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak kalah penting, bahkan lebih penting dari physical training. Ya, kalau kita bingung melakukan physical training, ya, terutama orang-orang yang mungkin sudah usianya uzur, ya, mereka berusaha supaya tetap bergerak, supaya akhirnya tidak harus duduk di kursi roda terus, tapi bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka melakukan training, bergerak. Bahkan kalau saya tahu beberapa orang yang habis sakit lama tidur di ranjang, terus ketika mereka mau belajar untuk berjalan lagi, mereka tuh manggil fisioterapi, saudara. Fisioterapi itu orang yang memang khusus untuk melatih orang-orang yang sudah lama tidak memakai ototnya supaya bisa beraktivitas kembali. Tidak murah, saudaraku. Sekali datang bisa 350 ribu sekali datang, hanya untuk belajar berjalan. Kenapa? Karena mereka sudah lama tidak berjalan, sudah lama tidak bergerak, sehingga otot-ototnya tidak bisa dipakai. Nah, saudara dan saya, kita hitung sendiri berapa lama kita sudah ikut Tuhan, berapa tahun kita menjadi anak Tuhan. Sudahkah kita punya spiritual training yang baik, yang berkualitas, atau saat teduh yang berkualitas? Baik itu melalui doa-doa, kehidupan doa kita kepada Tuhan, ya. Contohnya jelas, Raja Daud 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Dalam keseharian dia, waktu dia kerja ngangon sapi kambing, ya, menjadi gembala kambing domba, dia selalu memetik kecapinya untuk memuji Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, Ayub selalu berdoa. Daniel tidak pernah tidak selalu berdoa. Dan banyak contoh-contoh tokoh di Alkitab yang punya spiritual training atau waktu teduh melalui doa yang luar biasa kepada Tuhan. Elia dikatakan, dia berdoa sudah berapa tahun tidak hujan, tapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menjawab, maka turunlah hujan secara luar biasa, ya. Atau melalui firman Tuhan, baca Alkitab secara rutin, ikut pendalaman Alkitab, renungkan. Hari-hari saudara kita harus bersyukur. Karena apa? Karena kalau dulu orang mau mendengarkan firman Tuhan, tidak ada bukunya, saudaraku. Mereka itu harus datang pada hari Sabat ke bait Allah, mendengarkan kaum imam besar yang memberitakan firman. Itu pun hanya membaca 1-2 ayat, ya. Tapi hari ini, puji Tuhan, dengan kemajuan teknologi, dengan keadaan zaman, saudara dan saya, kapanpun kita mungkin tidak usah bawa Alkitab. Oh, tahu-tahu ada TikTok atau tahu ada banyak platform media lainnya yang bisa membuat saudara dan saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bahkan khotbah-khotbah dari para pendeta, hamba Tuhan yang luar biasa, itu juga kita bisa dengarkan, saudara. Itu adalah cara yang kita bisa pakai hari-hari ini untuk kita bisa secara pribadi merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya, itu ada di dalam firman-Nya. Dan semua itu kembali, waktu teduh atau spiritual training itu adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan doa yang dikhususkan secara teratur. Sudahkah kita melakukan itu? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengingatkan setiap daripada kami bahwa tanpa ada pergerakan, tanpa ada training, latihan baik badania maupun latihan ibadah, maka tidak akan ada kehidupan. Maka hari ini kita semua mau belajar, Tuhan,
supaya kita bisa memiliki waktu teduh atau spiritual training untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Menyediakan waktu secara pribadi bersekutu secara khusus dan teratur melalui kehidupan doa kami, melalui firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dan kami lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan berkati setiap daripada kami dengan berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan dalam kehidupan setiap daripada kita yang percaya, dengan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi, menghibur, menolong, menyembuhkan, memberkati setiap daripada kita yang percaya, mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.